Jadi, sedang musim corona seperti ini ya, jadi kan, katanya kayu putih itu bisa menangkal gitu kan ya. Sebenarnya sih melegakan pernafasan gitu ya, dan ini bisa bisa dijadikan, sebagai alternatif ya, sebagai ini kalau dibuka gitu ya, kan rasanya seger gitu ya, seger. Ya kayak kita apa ya, menghirup heller ya, heller ya. Segar gitu kan kayak kayu kayu putih gitu, kayu putih kalau dimakan juga istilahnya kayak seger-seger gimana gitu ya, kayak strepsil. Nah itu, nah kemudian bagaimana akhirnya kewirausahaan itu, yang pertama Mitzberg itu dia memperkenalkan, jadi entrepreneurial strategic ini sudah ada di tahun 1973. Kita belum lahir ya, saya juga belum lahir. Dia sudah mengenalkan itu, bahwa seorang wirausaha itu harus punya strategi. Oke. Ya. Terus kemudian di tahun 79, 6 tahun berikutnya dia berargumen bahwa entrepreneur choice is adalah suatu pilihan di mana kita itu harus mengoptimalkan potensi kita, ya. Terus kemudian Bulgerman ya tahun 83 ya, dia itu mengadakan empiris ya, apa sih namanya, studi studi empiris ya, jadi bahwa ternyata ada hubungan antara manajemen strategi dan kewirausahaan. Jadi kita berwirausaha itu harus punya strategi, ternyata ada hubungannya dengan manajemen strategi pada uh, dia dia studi kasusnya pada perusahaan yang besar. Terus Coffin and Slavin ya, tahun 89. Kalian juga belum lahir ya. Nah, dia itu mengkonsepkan ya, konsepkan antara entrepreneur strategy uh, dengan kompetisi dari perusahaan. Bagaimana orientasinya, bagaimana spektrumnya ya, bagaimana terhadap uh, kompetisi yang dilakukan oleh perusahaan apa atau kewirausahaan yang konservatif, UMKM yang konservatif, yang mau belajar dan yang tidak mau belajar ya. Itu si Colvin and Stephen. Nah, tahun 91 dia mereview secara makro ya, trennya. Trennya itu berarti dampaknya gitu ya. Dia dia bikin bikin apa? Bikin perbandingan ya, berargumen pengimplementasian bisnis ya, dan kinerja dari jiwa kewirausahaan itu ya, ethos of entrepreneurship-nya itu apakah sudah dimiliki oleh suatu organisasi atau belum ya, apakah leadership, apa strategi, apa struktur nih yang merefleksikan jiwa kewirausahaan. Yang dibutuhkan apa kalian? Leadership, strategi, apa? Nah, itu eh, dia teliti gitu ya. Ternyata yang berapa? Ternyata yang berpengaruh itu adalah fleksibilitas dan inovasi. Jadi ternyata kita itu dalam wirausaha itu nggak boleh kaku, ya nggak boleh kaku. Jadi misalkan kalian sekarang kan musim belajar online ya, musim belajar online. Ya biasanya sih toko sepatu pada tutup ya, toko sepatunya pada tutup karena
Kan kita kan online, bagian atas doang yang kena ya, yang apa, yang kelihatan. Tapi bagian bawahnya ya, sepatu, tas, buku dan sebagainya itu kan nggak kelihatan. Jadi agak sepi emang ya toko sepatu dan sebagainya. Nah, sekarang karena banyak orang yang di rumah gitu ya, ya kalian ubah misalkan bahannya jadi home dress ya. Oh, terus alat-alat kebersihan, terus alat apa, terus misalkan hobis ya. Hobis ikan cupang ini lagi naik, naik daun. Terus kembang-kembangan bagi mama gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, itu kalian harus fleksibel. Bisa mencari atau bisa melihat kebutuhan pasar. Nah, kemudian C-Day ya. C-Day ini tahun 92 ya. Itu menghubungkan ya entrepreneurship, strategi, general management dan semuanya itu apakah punya relat apa punya hubungankah mereka? Ternyata punya hubungan ya. Terus Sandberg itu tahun 92 juga dia menginvestigasi ya cross fertilization opportunity. Jadi dia apa sih? Apakah dia matchingkan apakah strategi dan entrepreneurship itu bisa bisa kawin ya, bisa kawin six fertile area. Maksudnya bisa nggak disatuin gitu. Ternyata bisa ya. Ada suatu bisnis yang kreatif ya, terus melihat opportunity ya, this assumption. Jadi kita bisa mencerna asumsi-asumsi resiko ya. Jadi misalkan kita bilang, misalkan ada produk ini jahe kemasan ya, jahe kemasan. Kita bisa memperkirakan risiko. Nah, yang pertama, risiko kadaluarsa. Kita perkirakan ini berapa tahun. Dengan kemasan seperti ini ya, kemasan seperti ini kita sealnya cuma satu ya, sealnya cuma satu. Ini apakah bisa bertahan berapa lama? Ya. Berbeda dengan ini ya, sama-sama pouch ya, sama-sama pouch ya, ini sama-sama pouch, tapi dia double seal, atas ya, atas sama di sini ya. Nanti disobek di bagian tengah. Nah, ini kan yang ini akan lebih rapat ya. Ini kopi. Lebih rapat. Nah, itu harus Anda perkirakan itu ya. Nah, kemudian tadi mana? Sandberg udah ya. Barrett and Bargain and Bluedorn ya. Yang mempelajari ya hubungan antara entrepreneurship dan strategic. Kemudian Mayer Hepard juga sama ya. Apa sih intervensi ya? Apa sih yang saling mempengaruhi antara si entrepreneurship dan strategi? Apa yang paling dominan? Apa yang berdiri sendiri? Ya, dari poin-poinnya. Nah, ternyata jadi memang benar ya bahwa kewirausahaan itu merupakan gabungan antara ilmu manajemen strategi dan ilmu kewirausahaan. Kesimpulannya seperti itu ya. Nah, kemudian implikasi dari